barayakita.com. Oke, Baraya semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali di kesempatan hari ini tentunya di podcast barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Oke ya, alhamdulillah bersama saya Andreas Medi, kami kedatangan tamu dari ACT ya, Aksi Cepat Tanggap Kabupaten Bandung Barat. Untuk Anda di Baraya semua yang tengah menyimak ya lewat Instagram, Facebook, kami ucapkan selamat berjumpa. Mudah-mudahan obrolan kita di kesempatan hari ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda semua. Kita akan sapa dulu nih tamu kita di kesempatan hari ini, ada Kang Devi Munandar. Ia adalah Markom Marketing Communication ACT KBB, sekaligus ia juga adalah seleb TikTokers. Masih jauh, masih belajar kalau untuk jadi seleb ya. Assalamualaikum Kang Devi, kumaha damang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ketemu ya? Aduh, sombong nih. Sibuk wae. Pas kesini kemarin nggak ada, ini kemarin. Oh iya, kemarin ya. Kesini nggak ada. Sempat mampir kesini ya. Oke Kang Devi, alhamdulillah di kesempatan hari ini bisa berkunjung lagi ke studio Baraya. Walaupun cuma sendiri, pada sibuk nih teman-temannya yang lain? Sedang sibuk, kebetulan ada beberapa kegiatan juga yang memang bersamaan di hari ini gitu. Jadi apa aja tuh? Berbagi tugas. Nah, hari ini juga lagi ada program ini wakaf usaha produktif. Jadi sebenarnya harusnya ada di 2 tempat nih. Cuman nggak bisa membelah diri. Nggak bisa ya, dibelah. Nggak bisa dibelah. Jadi ya udahlah. Yang satu di sini. Di sana yang backup teman-teman gitu, yang lain di sana lain. Ya. Oke, bagi-bagi tugas tapi tetap tujuannya sama ya. Betul. Oke. Baik, kalau gitu kita kan akan ngobrolin ya untuk kesempatan kali ini. Temanya agak unik nih Baraya ya. Karena ini satu hal yang menjadi sekarang lagi booming, lagi rame-ramenya ya, yaitu menjadi influencer. Nah, ini karena Kang Devi ini ada di ACT, otomatis ini menjadi influencer kemanusiaan. Betul. Ya. Dengan tetap ya menyebarkan kebaikan, itu adalah pastinya tema selalu dari ACT KBB ya. Oke. Nah, tentunya kita akan lebih pengen tahu lebih mendetail lagi nih ya. Ini apaan sih menjadi influencer kemanusiaan itu? Nah, kita akan cari tahu nih ya kepada Kang Devi Munandar. Kan dia ini sebagai Markom, tapi juga ternyata menjadi influencer juga nih ya. Belajar menjadi seorang influencer karena justru kita sendiri itu sebelumnya kita tuh memang terlahir untuk menjadi seorang influencer. Kita tuh harus menjadi contoh yang baik untuk orang lain gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya kita dilahirkan untuk itu ya? Dilahirkan untuk seperti itu. Menyebarkan kebaikan tadi. Betul. Ya. Oke. Ini sebelum ke tema kita nih Kang Devi, sedikit dong sekilas dari ACT KBB ada apa aja nih yang terbaru yang bisa di-share kepada Baraya semua? Yang terbaru saat ini kita sedang ada program untuk Indonesia Darurat Solidaritas. Indonesia Darurat Solidaritas, di mana kita tahu kalau misalkan saat ini pandemi masih terus berlanjut di Indonesia. Dampaknya masih belum masih kental banget ya. PPKM terus diperpanjang meskipun level-levelan sama kayak seblak. Betul. Ini dalam program ini udah pedes kayaknya ya. udah makin pedes kayaknya gitu kalau misalkan seblak lah gitu kan. Dan makanya kita masih terus membersamai umat itu, membersamai masyarakat dengan program-program, tentunya salah satunya dengan Indonesia Darurat Solidaritas, di mana kita turun untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, baik itu berupa makanan ataupun berupa bantuan pangan seperti itu. Oke, jadi masih jalan terus ya? Masih jalan terus. Dan seperti saat ini juga yang sedang dilakukan di cabang, alhamdulillah sedang ada program wakaf usaha produktif, di mana itu adalah sasarannya para UMKM kecil yang memang terdampak dari COVID. Nah, jadi kemarin tuh ada yang DM tuh tiba-tiba, Assalamualaikum, katanya ini saya suami saya lagi jualan katanya, tapi gerobaknya kurang layak pas di lokasinya di sekitaran Lembang tuh kan. Akhirnya saya melakukan assessment langsung sendiri ke Lembang, dan ternyata memang kondisi gerobaknya itu udah kropos mungkin ya. Kalau misalkan besi itu kan harusnya dilas, tapi ini cuma pakai lakban doang. Oh ya Allah. Ini cuma pakai lakban doang. Jadi ketika memang kalau lakban kan mungkin udah buat kertas lah gitu. Ini besi-besi, kayu-kayu pakai lakban. Jadi ketika dia ngedorong, kadang si pintu-pintu engselnya tuh sampai lepas. Ya ampun. Karena mungkin ya memang kesulitan tersendiri ya. Alhamdulillah hari ini
setelah dilakukan assessment, akhirnya udah rezekinya Bapak penjual mie ayam itu mendapatkan gerobak wakaf usaha produktif dari ACT seperti itu. Wakaf usaha produktif ya. berupa bantuan gerobak untuk perjualan. Ini memang sebuah program yang lagi dijalankan ya? Program dijalankan dan targetnya itu 1.000 gerobak setiap harinya. 1.000 gerobak setiap harinya. Serius? Seluruh pelosok soalnya sih. Luar biasa. Mudah-mudahan ini sangat membantu ya. Betul. Karena saya lihat banyak sekali orang yang membutuhkan ya. Betul. Kadang-kadang banyak kalau yang jualan-jualan nggak pakai gerobak, aja buka. Kadang karena kita gitu tahu ya. sendiri. Soalnya harga gerobak itu mungkin cuma gerobak doang, mungkin kalau orang yang nggak tahu cuma gerobak, harganya. Tapi ternyata lumayan, bisa sampai 3 sampai dengan 4 juta gitu untuk gerobak itu sendiri. Modal uang segitu kan untuk para pengusaha kecil kan ya. Mereka mungkin berpikirnya daripada buat beli gerobak ya udah mending pakai modal lah. Untuk modalnya ya. Mending jualan di pinggir jalan atau pakai kardus, pakai apapun. Kardus, pakai meja asal gitu kayak ya. gitu. Jadi banyak yang membutuhkan itu ya. Betul. Oke, mudah-mudahan sangat bermanfaat ya untuk mereka yang membutuhkan ya. Amin. Insyaallah. Oke, kalau gitu nih apa hubungannya dengan influencer nih Kang Devi ya dengan tema kita di hari ini yaitu menjadi influencer kemanusiaan sebarkan kebaikan. Apa sih itu influencer media sosial itu Kang Devi? Kita sekarang hidup di zaman digital gitu. Benar. Gak lepas dari yang namanya media sosial. Betul. Dan di media sosial pasti kita membutuhkan yang namanya influencer. Jadi influencer ini adalah orang yang sangat berpengaruh di berbagai media sosial, baik itu di Facebook, Instagram, TikTok, pokoknya semua media sosial. Dan biasanya kalau misalkan influencer biasa itu mereka bekerja sama untuk mempromosikan brand-brand. Oke. Misalkan ada brand A promosiin A, brand B ikutin brand B seperti itu. Nah, tapi di sini saya ingin mengajak influencer itu lain dari yang lain. Kalau misalkan mereka memasarkan produknya, misalkan alat kecantikan, terus juga makanan itu udah biasa. Tapi di sini saya ingin mengajak seluruh sahabat Baraya untuk menjadi influencer kemanusiaan, di mana kita memberikan program-program kebaikan seperti itu. Oke. Jadi ternyata influencer ini luas ya. Betul. Kan yang kita tahu kan influencer itu ya para artis aja. Tokoh-tokoh yang harus artis, punya nama, harus tokoh, pejabat, harus selebgram, harus kayak gitu. Enggak. Justru kita sendiri pun bisa menjadi influencer untuk lingkungan kita sendiri seperti itu. Oke. Jadi bisa banget ya. Pasti harus bisa. Catatan untuk semua ya. Nah, tugas-tugas influencer itu apa aja sih sebenarnya? Nah, untuk tugas influencer secara sederhana ini adalah pastinya orang yang memberikan pengaruh kepada masyarakat. Kalau pada umumnya bisa berupa mereka itu dari kalangan selebritis, blogger ataupun pejabat, YouTuber, pokoknya public figure. Tapi kita sendiri pun justru bisa menjadi contoh. Misalkan di lingkungan rumah ada Pak RT. Kalau RT-nya aktif, dia bisa menjadi influencer untuk warganya dalam melakukan aksi-aksi kebaikan. Contoh hal sederhana mungkin ketika ada warganya yang sedang isoman. Misalkan Pak RT-nya ataupun ada tetangganya yang memang aktif. Yuk bersama-sama ketika ada tetangga kita yang sedang isoman, mari kita bantu bergiliran untuk memberikan makanan tuh kepada masyarakat yang memang sedang isoman agar mereka, karena mereka keterbatasan nggak bisa keluar. Nah, secara tidak langsung mereka itu Pak RT itu ataupun tetangga yang lainnya secara tidak langsung, meskipun mungkin mereka tidak memiliki media sosial, mereka sudah menjadi influencer sendiri untuk masyarakat di lingkungannya seperti itu. Jadi tugas influencer itu sebenarnya luas ya. Luas banget. Dan itu bisa dilakukan oleh hampir semua orang ya. Betul. Nah, jadi siapa aja sih yang boleh jadi influencer? Semuanya bisa. Bener nih kan Semuanya. Ada orang kan yang pemalu gitu loh, yang nggak bisa ngomong misalkan gitu ya, atau apa sih nggak punya kekuasaan untuk itu. Nah, gitu buat loh. orang-orang yang nggak bisa ngomong gitu kan, nggak mesti misalkan kita ada yang introvert kayak gitu kan, aduh gimana ya, jangankan buat ngomong saya sendiri tertutup misalkan kayak gitu. Banget, iya. Untuk mempromosikan suatu program kita bisa menggunakan animasi-animasi seperti itu. Jadi nggak perlu kita harus ngomong. Nah, kalau misalkan di ACT sendiri nanti ketika memang mereka bersedia untuk menjadi influencer, kita akan siapkan toolsnya. Kita siapkan poster digitalnya, kita siapkan video-videonya. Mereka tinggal bantu untuk nge-share aja. Dan yang harus diingat, influencer itu biasanya orang terpaku pada followers. Tapi yang terpenting nih,
Followers itu bukan berupa angka-angka yang tertera di profil media sosial kita. Iya. Berapa banyak orang misalkan, wah ini followersnya ada 10.000, 20.000, sebenarnya nggak seperti itu. Tapi followers yang sesungguhnya adalah berapa banyak orang yang sudah terinspirasi oleh aksi-aksi kebaikan kita. Oh gitu. Karena belum tentu, misalkan saya punya followers 20.000 nih, belum tentu orang yang 20.000 itu tergerak hatinya. Berbeda juga dengan orang yang mungkin hanya memiliki followers 1.000, tapi bisa tergerak. Nah itu, jadi tidak bisa dilihat dari jumlah followersnya, tidak bisa dilihat dari jumlah likes-nya juga, komentarnya, tapi yang dilihat dari jumlah berapa orang yang terinspirasi dari ajakan-ajakan aksi-aksi yang influencer itu lakukan. Iya bener loh, Kang Devi ya. Kadang-kadang saya nggak apa sih namanya postingan orang gitu ya. Betul. Saya nggak nge-like tapi saya tergerak gitu. Nah, ada kayak gitu. ada yang kayak gitu. Mungkin juga kayak gitu mungkin yang dimaksud oleh Kang Devi kayak gitu ya. Jadi nggak dibatasin oleh jumlah followernya. Aku baru nih main medsos. Aku belum banyak follower nih gitu. Apalagi aku orang introvert, itu sebenarnya nggak jadi patokan ya. Betul. Asalkan kita mungkin tadi bisa memang kreatif ya. Yang penting kita kreatif, ada niat, ada kemauan, kita bisa untuk menjadi influencer. Seperti itu. Dan yang terpenting sih kita jangan pernah ngerasa iri ya. Kadang kita ngelihat, wah dia bisa influencer, dia bisa jadi influencer karena followersnya banyak. Dia punya ribuan nih, dia punya 10.000, punya banyak. Kita jangan kayak gitulah. Dengan followers meskipun sedikit, tapi kita punya niat yang baik, kita bisa. Gitu. Nah jadi jenis-jenis influencer itu gimana sih, Kang Devi? Ada banyak. Kalau misalkan untuk jenis influencernya sendiri itu dibagi, bisa dilihat dari jumlah followers. Kalau pada umumnya bisa dilihat dari jumlah followers dan juga dilihat dari medianya. Oh gitu. Nah kalau misalkan dilihat dari jumlah followersnya itu dibagi lagi. Ada yang mikro, makro dan juga yang premium. Kayak bensin. Aduh, macam-macam ya. Oke. Jadi mikro, makro dan premium. Jadi tolong jelasin dulu kalau yang mikro itu yang biasanya jumlah followersnya cuma 10.000. Cuma 10.000 atau mungkin di bawah 10.000. Itu mikro ya. Itu yang mikro. Tapi justru ada sebuah studi yang mengatakan kalau misalkan kita banyak itu mah followernya cuma 10.000, tapi ada sebuah studi yang mengatakan kalau misalkan justru dengan influencer yang jumlah followersnya di bawah 10.000 itu atau mungkin pas di 10.000 itu tingkat keberhasilannya itu bisa mencapai 82%. Cukup tinggi ya. Cukup efektif. Mungkin karena mereka terlayani gitu. Ketika buat satu postingan, kalau misalkan 10.000 kan bisa dibalas tuh komen-komenannya. Benar. Tapi kalau misalkan di atas itu, jauh di atas itu, mungkin ketimpa, jadi tidak terlayani juga. Benar. Nah, terus juga ada yang makro ya. Tambah nolnya. Kalau tadi 10.000, tadi mikro 10.000. sekarang tambah nolnya. Jadi 100.000. Kapan dia bisa jadi yang makro? Nah. Sampai angka ini ya susah ya. Nah, kalau misalkan yang 100.000 ini biasanya influencer yang dikenal luas walaupun mungkin belum setenar selebritis. Jadi dibilang kayak selebgram gitu. Iya, selebgram gitu lah. Di tengah-tengah lah dia itu. Jadi OTW menjadi selebritis. Jadi OTW ya, on the way. OTW masih on the way gitu. Dan masa persiapan selebritis, MSS. Betul. MPS, masa persiapan selebritis. Ya. Dan yang satu lagi juga ada yang premium. Kayak bensin gitu ya. Kayak bensin ya. Kalau misalkan yang premium, nah ini yang paling top influencer, yaitu yang memang memiliki jutaan followers. Oke, artis-artis. Yang artis-artis sudah di atas, gitu tambah lagi nolnya ya. Tadi yang mikro 10, kalau misalkan yang makro 100, nah kalau yang premium 1 juta. Udah 1 juta. Ditambah lagi nolnya. Jadi udah masuk premium dia itu ya. Udah pasti udah 1 juta. Udah yang premium. Tapi kita sekali lagi jangan dilihat dari berapa jumlah followers kita, tapi dilihat dari berapa jumlah orang yang memang sudah terinspirasi oleh aksi-aksi yang kita lakukan. Itu dia. Seperti nggak menjadi jaminan mereka yang premium udah menjadi influencer. Betul. Ya. Jadi dia malah kadang-kala banyak menyebarkan hal-hal yang kurang baik. Nah, ya? Kadang gitu kan ada ini mah selebgram tapi kok kayak gitu sih gitu ya. Gitu. Malah bikin resah kayak gitu ya. Kan banyak ya yang kayak gitu ya. Betul banget. Nah, kalau misalkan tadi dilihat dari jumlah followersnya, ada juga dilihat dari jumlah medianya. Medianya juga. Medianya banyak ya. Medianya mulai kalau misalkan selebgram itu biasanya di Instagram. Seleb talk di TikTok.
Oke. Selebgram. Kelihatan ya itu ya dari aplikasinya ya. Itu di TikTok, terus juga ada YouTuber di YouTube betul. dan juga blogger itu di blog. Mungkin kalau dulu kan zamannya di blog ya, tulis-tulis kayak gimana. Terus juga sekarang udah rame juga di YouTube. Nah, yang kalau di YouTube kan mungkin kita editannya harus bagus, Betul. harus kayak gimana juga. Betul. Nggak semua orang itu bisa main YouTube. Tapi kalau misalkan kayak TikTok dan juga Instagram itu semuanya bisa. Biasanya semua bisa ya. Semuanya bisa. Bahkan untuk ngeditnya pun udah Ada disediain di ini situ. ya, ada Efek-efeknya. semuanya disediain ya, menu-menunya ya. Semuanya udah disediakan. Dan bahkan kalau misalkan kita ngerasa tadi dibilang followersnya harus banyak nih. Kalau misalkan untuk Instagram dan juga TikTok itu nggak berlaku sebenarnya. Oh gitu. Nggak berlaku. Kadang kita punya followers cuma 500, tapi dengan kita memanfaatkan hashtag, dengan kita memanfaatkan lagu, jadi lagu-lagu yang memang sedang viral, kemudian hashtag yang sedang viral, dengan pengambilan video yang bagus, itu bisa jadi viral secara ngedadak gitu. Kita nggak pernah tahu. Oh iya benar. Banyak kayak yang Banyak yang tahu hal-hal, artis dadakan ya. Nah, jadi dadakan karena jadi pokoknya asal kita tekun aja sih bikin videonya konsisten gitu. Iya. Jadi jangan pernah ngerasa ini belum ada like-nya, terus aja. Jadi siapa tahu gitu kan video yang kita bikin tiba-tiba jadi viral. Karena saya sendiri pun pernah video yang saya bikin misalkan waktu itu tuh lagi Agustusan apa tuh? Agustus kan 17 Agustus. Yes. Padahal saya cuma lari-lari pegang bendera. Lari-lari pegang bendera gitu mau ngibarin gitu Itu kan. Soalnya mau ngibarin atau apa tuh? Jadi semangat kemerdekaan. Semangatnya ya. Nah, 17 Agustus gitu kan. Harusnya karena memang itu tanggal 17, ya mungkin biasanya kita mikirnya harus nih viral di tanggal 17. Tapi ternyata kan nggak seperti itu. Betul. Itu baru viral di akhir-akhir, baru viral menuju di tanggal 24 ke sana. 24 Agustus. 24 Agustus. Mau ke September ya? Mau ke September baru viral. Karena kita nggak pernah tahu gitu kan. Kadang ketika saya lewat beranda pun ada yang memang bulan Ramadan baru viral sekarang gitu. Padahal udah lewat ya. Padahal udah lewat. Jadi kita nggak tahu kapan dia akan ini ya booming ya. Yang penting kita konsisten aja untuk bisa membuat konten-konten itu sendiri. Siapa tahu one day nanti justru akan menjadi pintu ya video yang udah kita bikin Dan untuk menjadi hal-hal yang baik untuk kita betul. ya. Dan yang paling penting sih pokoknya jangan pernah nganggap kalau misalkan influencer itu orang yang punya banyak like, orang yang punya banyak pengikut di media sosial. Tapi kita bisa melihat beberapa fakta kalau misalkan di luar lapangan sana banyak influencer juga yang mungkin tidak memiliki media sosial. Contohnya seperti tadi bilang, apakah itu Pak RT, apakah itu Pak RW, ataupun tukang parkir. Itu pun mereka bisa menjadi influencer sendiri. Ketika seorang tukang parkir memiliki hati yang dermawan, mereka mau berbagi, meskipun mereka mungkin sendiri sedang sulit, mereka bisa menjadi contoh. Secara tidak langsung mungkin banyak orang yang secara diam-diam videoin. Kan ada yang nggak tahu ya. Betul. Misalkan kita lagi jalan ngelihat tukang parkir padahal lagi susah, dia berbagi makanan mungkin ke pengemis atau kayak gimana. Secara tidak langsung padahal yang videoin orang, tapi dia yang viral. Betul. Tiba-tiba naik ke atas. Iya, ada siapa kayak gitu sosoknya ya. yang dicari kan? Nah, dia bisa jadi selebgram tiba-tiba dari jalan seperti itu, dia punya media sosial sendiri bikin. Betul. Nah, bisa dengan cara sih seperti itu. Oke. Jadi banyak ya itu jenis-jenis influencer ya. Betul. Yang sekarang lagi banyak ya. Lagi banyak, pokoknya sekarang lagi bener-bener ramenya. Jadi kapan Teh Medi mau mencoba? Aduh ya, aku makanya di hari biasanya sih. Mau mencoba dulu di TikTok boleh. Atau mungkin yang paling sederhana sih di WhatsApp. WhatsApp ya. Gampang ya WhatsApp ya. Di status WhatsApp kita share aja gitu kan, gampang. Share yang bagus-bagus ya. Oke. Jadi itu sebenarnya bisa membuat kita juga tersentuh ya. Oh, ternyata semua orang bisa menjadi influencer. Tinggal apa nih yang bisa kita lakukan untuk seperti yang kita bicarakan ini ya, yaitu menjadi influencer kemanusiaan dengan menyebarkan kebaikan. Aksi-aksi kebaikan. Karena emang bisa dua macam, bisa keburukan, bisa kebaikan ya. Betul. Kang Devi ya. Jangan sampai lah berbuat yang buruk gitu. Itu Kadang kita dia. juga kalau misalkan salah-salah pilih gitu kan, ada yang mungkin orang dia cuma ngedadak pengen viral. Tapi konten-kontennya mohon maaf mungkin kontennya yang kurang pantas gitu kan. Dengan yang mungkin auratnya terbuka atau kayak gimana ya, nggak seperti itu juga gitu kan. Salah satu contoh mungkin konten juga saya yang viral itu padahal sederhana ini.
Oh ya, apa tuh? Itu mungkin cuma videonya sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Waktu itu saya nggak sengaja lagi pulang implementasi, biasanya bagi-bagi beras kayak gitu kan. Iya. Lagi pulang implementasi, tiba-tiba di stopan Padalarang tuh keluar tol ada badut panda kayak gitu. Kan suka banyak ya sekarang yang badut-badut. Badut gitu ya. Ya, Di pom bensin gitu banyak loh. Waktu itu lagi rame yang namanya Tos Challenge. Oke. Pernah dengar Tos Challenge? Iya, pernah. Yang dia itu. tos gitu kan, tos, maksa buat tos, terus pas dibuka ada uangnya tuh di situ. Ternyata ada uangnya ya, ada surprise uangnya, di situ ada ya. surprise di situ. Dan ternyata waktu itu saya nyoba lah buat melakukan si Tos Challenge itu. Biasanya sih berapapun itu uang jumlahnya, yang penting kita ikhlas gitu kan. Saya coba buat ke si boneka panda itu, saya nggak tahu itu cewek atau cowok, tapi yang penting saya langsung kasih aja. Dan ternyata itu yang bisa jadi viral gitu. Itu bisa jadi viral, padahal aksi-aksi kebaikan yang saya bilang itu salah satu hal yang sangat sederhana, tapi bisa menginspirasi banyak orang gitu. Tiba-tiba kan ada orang di situ yang berkomentar, wah itu di Padalarang ya, saya dekat di rumah saya di sini, ajakin dong, wah saya juga pengen. Jadi orang itu mungkin kalau misalkan sebagian orang yang mikir dari sisi negatif, ketika kita melakukan aksi-aksi kebaikan seperti itu di video, mungkin mikirnya itu buat ria, itu mah sombong. Jadi jangan sampai berpikir seperti itu. Ada modus itu apalah gitu ya. Ya mungkin memang ada sebagian orang yang niatnya untuk hal seperti itu, tapi di sini kami mengajak untuk menjadi influencer kebaikan itu untuk menjadi contoh, untuk menggerakkan seluruh manusia juga gitu kan, untuk peduli terhadap lingkungannya, untuk peduli terhadap sesamanya di sekeliling kita gitu kan, bahwa di sekeliling kita ini masih banyak orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Dengan bantuan-bantuan hal sederhana, mungkin cuma uang 10.000 pun. Betul. Di saat pandemi seperti ini itu udah sangat luar biasa. Sangat membantu itu kayak sangat gitu ya. Membantu sekali. Kita kan nggak tahu ya kebutuhan orang ya, dan ternyata hal yang kecil menurut kita anggap itu belum tentu menurut orang lain justru satu hal yang sangat berharga ya kan? Ya mungkin kita Pak 10.000 karena suka ngeluh ya ini 10.000 buat apa sih 10.000 gitu kan? Kayaknya masih kurang. Kadang kayak kemarin sendiri saya bikin konten tentang minuman kekinian. Oh ya? Banyak kan minuman kopi-kopi kekinian. Betul. Mungkin kalau misalkan kopi-kopi di pinggir jalan murah lah cuma 5.000. Tapi kalau misalkan untuk kopi kekinian itu harganya bisa mencapai 25.000. Iya. Bahkan lebih di atas itu jauh. Itu cuma satu cangkir ya. itu satu cangkir misalkan minimal dengan harga 25.000 belum pajak dan lain-lain gitu kan. Benar. Nah, mungkin kalau misalkan kita berpikir kita cuma bisa jadi segelas kopi. Tapi untuk orang di luar sana ketika kita mau menggunakan uang 25.000 itu bisa digunakan untuk membantu mereka seperti itu. Dan satu program juga yang mungkin saat ini berjalan juga di ACT. Nah, kalau misalkan orang punya Tos Challenge, terus juga ada, pernah dengar iko-ikoyan? Ya itu apaan sih? Itu? Kepo nih. Jadi iko-ikoyan itu kegiatan berbagi di yang lagi kemarin ngetren tuh di Instagram gitu kan, salah satu selebgram gitulah. Selebgram juga ya itu ya. Jadi mereka itu bikin komenan, bikin postingan, disitu tanya, misalkan kamu belum pernah apa? Nah nanti selebgramnya lihat misalkan komenannya yang paling menyentuh. Oh misalkan saya belum pernah ngajak orang tua makan di mall, makan daging, misalkan belum pernah kayak gitu, tiba-tiba dia balas tuh di komenannya, oke saya kasih 1 juta bawa orang tuanya sekarang makan di mall ya, sama daging gitu ya, kayak gitu. Ya. Jadi temanya mereka berubah sehari-hari. Tiap hari ya. Tiap hari. Nah itu kan dari Tos Challenge terus iko-ikoyan. Nah makanya kita pun punya program yang namanya Borong UMKM. Borongin dagangannya, modalin usahanya. Nah, di mana program ini biasanya untuk saya sendiri, saya berkeliling, saya berkeliling mencari penjual-penjual khususnya yang ada di wilayah Bandung Barat. Tapi yang ada di Bandung Raya pun semua, seluruh Indonesia gitu kan, karena targetnya memang banyak, 1.000 juga itu sama. 1.000 juga ya. 1.000 pedagang gitu yang memang harus kita bantu. Nah, di mana program Borongin Modalin ini karena kita melihat kondisi pandemi yang memang terus berlanjut, PPKM yang memang terus diperpanjang, dampak kepada para penjual, pedagang makanan dan lain-lain pun secara tidak langsung mereka terkena imbasnya. Pasti itu. Nah makanya saya berkeliling. Di situ saya nggak langsung, saya coba asesmen dulu, saya lihat kira-kira ini penjualannya si bapaknya jualan apa gitu kan. Saya lihat dulu profilnya dengan kamera tersembunyi. Sempat juga ya kayak gitu ya? Sempat itu dengan kamera tersembunyi. Dan waktu itu yang saya temui ada
Pak Hamidin atau Pak Abah Hamidin. Huis. Di mana itu? Itu ada dia berjualan di sekitaran Kota Baru. Oke. Dia jualan di sekitaran Kota Baru. Dia ini penjual bandrek keliling. Oh ya. Nah, dari sekitaran stasiun dia dorong gerobaknya sampai Kota Baru. Nah, dia usianya 71 tahun. Makanya dipanggilnya Abah Huis karena udah Putih berubah. semua rambutnya ya. Rambutnya Oke. sudah mulai dia berangkat siang sampai malam hari itu cuma laku beberapa biji karena soalnya lagi pandemi kayak gini. Betul. Biasanya katanya boleh masuk ke tempat-tempat ya perumahannya gitu kan banyak banget di sana. Tapi karena memang di tengah pandemi seperti ini nggak boleh. Jadi dia cuma mangkal tuh di bundaran. Jadi tempatnya terbatas ya. Nah, dia tempatnya berjualannya terbatas. ya. Itu pun kadang suka diusir katanya nggak boleh untuk berjualan di situ. Ya mungkin memanfaatkan orang-orang yang memang yang lewat gitu. Nah, saya tanya waktu itu berapa Pak harganya? Ternyata harga bandreknya itu cuma 4.000 segelas. 4.000 saja segelas 4.000 ya. segelas. Kalau Oke. misalkan di kafe-kafe kan udah nyampe 15.000 gitu ya. Nah, ini 4.000 segelas terus kayak pisang dan kacang-kacang yang gitu cuma 1.000. Waktu itu karena kamera tersembunyi saya beli dia mungkin bingung. Pak saya beli dua gelas itu kan air cup ke segini air mineral kayak gitu. Saya beli 2 tiba-tiba saya sama pisang saya gitu. Jadi beberapa makanan banyak padahal cuma sendiri. Saya bilang Pak duduk di sini bareng Pak. Saya duduk tuh di pinggiran jalan saya ajak ngobrol. Kenapa itu makanannya 2? Ya Bapak duduk aja di sini dulu kata saya istirahat dulu. Akhirnya kita makan berdua. Ini saya kasih satu lagi. Lah kenapa saya yang Masih jualan? Bapak itu. Kenapa saya yang jualan? Tapi saya yang dikasih lagi. Udah nggak apa-apa di sini kita ngobrol gitu kan. Dampak dari PPKM kayak gimana yang dia mungkin biasanya bisa laku 100.000 ini untuk laku 50.000 pun Susah. udah susah gitu. Iya. Makanya ya belum lagi di kondisi yang mungkin udah nggak muda lagi tapi Betul. mereka masih tetap Ya, semangat. umurnya udah Nah. lanjut gitu ya. Betul. Dan pada saat itu juga ketika memang selesai itu barulah kita kamera keluar setelah selesai semuanya. Saya udah ngobrol-ngobrol, saya borong semua dagangannya itu. Dari tim ACT, dari Global Wakaf ACT kita borong dagangannya. Iya. Kemudian kita tambahin juga buat modalnya. Ya Allah. Saya tanya Pak modalnya ini berapa? Oh modal buat perjualan misalkan 250. Oke. Bapak ini buat modalnya, ini buat borong dagangannya. Dagangannya nanti boleh dibagiin aja ke orang-orang yang memang lewat. Dan ketika memang udah kamera keluar semua, banyak ternyata masyarakat di situ yang keluar. Banyak masyarakat yang memang dari motor pun berhenti. Melihat, Justru mereka ya. melihat dan tertarik juga di situ. Secara tidak langsung mereka sampai akhirnya mereka padahal itu makanan udah dibeli tapi mereka pun beli lagi juga. Beli Ya udah lagi, mungkin ya. itu udah memang Udah rezekinya rezekinya buat si bapak ya bapak udah ya. kasih aja Pak nggak apa-apa. Itu kan banyak yang berhenti akhirnya diborong juga tuh Sama orang-orang juga sama ya. orang-orang Jadi ya itulah tertarik ya tadi. juga. Itu tidak melalui media sosial, itu secara tidak langsung gitu kan karena kita mungkin proses sedang shootnya gitu kan. Iya. Tapi di situ kita udah bisa jadi influencer sendiri gitu Betul, di betul, situ. betul. Ternyata banyak orang yang memang terbantu seperti Oke. itu. Jadi fungsi seorang influencer ini sangat besar ya. Sangat besar sekali. Asal memang ditempatkan pada hal yang positif ya. Nah ini juga yang mungkin dilihat oleh ACT ya. Kenapa sampai memanfaatkan berbagai media juga ya untuk ya menyebarkan kebaikan. Memang begitu atau gimana nih ide dari ACT sendiri? Ya. Sampai ini kan seorang Bapak Devi Munandar, marketing communication ya, sampai ngerti banyak soal berbagai macam media inilah influencer. Itu mungkin karena kebutuhan ya, entah kebutuhan atau mungkin karena sebuah keterpaksaan. Terpaksa harus bisa gitu kan? Dan emang punya bakat kayaknya. Karena mungkin bakat kebutuh mungkin ya. Karena memang saya sendiri asik sih kalau misalkan bermain media sosial, apalagi ketika memang kita bisa menginspirasi banyak orang gitu. Nah, ketika postingan-postingan yang saya buat itu bisa menjadi tren, bisa menjadi inspirasi untuk semua orang, itu menjadi kebahagiaan tersendiri gitu. Ya alhamdulillah gitu. Meskipun itu uang bukan dari saya ya, saya hanya titipan. Itu uang dari donatur.
melalui ACT dititipin gitu kan, ini buat para pedagang seperti itu, tapi saya pun terharu gitu Kan pun. jadi jembatan, Nah. ya kan? Kan itu kan harus disalurkan. Nah, kalau kitanya tidak bertanggung jawab juga kan, Betul. ya kan ini kan kita harus mempunyai tenaga-tenaga juga yang bisa memanfaatkan itu. Makanya semua. kadang di saat saya ngerasa lelah juga gitu, kadang wah ini udah capek dengan beban kerjaan yang tiap hari banyak banget harus Betul, ini pasti. itu gitu. Tapi ketika memang seperti itu, saya pergi keluar, ternyata di luar sana masih banyak yang jauh Yang lebih membutuhkan gitu, kurang beruntung gitu kan. Betul. Saya segini belum seberapa lah gitu. Orang-orang di sana masih banyak yang mencari pekerjaan, Iya. bahkan udah bekerja pun mungkin gajinya dipotong karena pandemi gitu kan. Ada imbasnya juga ya. yang tiba-tiba di-cut gitu Harus aja di-PHK, gitu kan. betul. Sementara kebutuhan masih tetap Jalan harus terus. berjalan. Kan nggak mau tahu ya kebutuhan, apalagi primer ya. harus Nah, jalan kebutuhan jangankan buat nongkrong, jangankan buat yang lain-lain gitu terus. kan. Iya. Mungkin untuk mereka makan sendiri Makan pun aja dulu deh udah sekarang. susah Ya kan? gitu. Pokoknya yang primer juga kan orang banyak yang belum bisa mencukupi itu sekarang ya kan. Sampai ada juga ini kisah dari Pak Dede gitu, saya lupa, Pak Ade kalau nggak salah. Oh, Di siapa itu? dia penjual masakan keliling. Masakan Biasanya keliling ibu-ibu ya yang jualan Ini masakan. bapak-bapak ya? Ini bapak-bapak. di daerah mana? Di daerah Ciburui. Ciburu. Nah, di daerah situ Ciburui dia keliling di daerah Pakai apa situ. itu dia kelilingnya? Apa sih Jalan namanya? kaki atau tanggungan? Tanggungan gitu. Nah, yang pakai tanggungan kayak gitu nggak sengaja, kita nggak tahu karena memang kan kita keliling, kita nggak pernah tahu tiba-tiba dipertemukan dengan bapak ade itu gitu kan, dengan para penerima manfaat. Ya mungkin itu karena memang udah rezeki mereka. Jalannya ya emang. Nah. Akhirnya dipertemukan ya. Nah, waktu itu nggak sengaja tiba-tiba ketemu berpapasan, bapaknya lagi apa nih, merenung, bukan merenung, sedih gitu. Iya lagi ngelamun ya. Lagi ngelamun sedih sambil jalan tuh sambil bawa dagangannya gitu kan, menjelang maghrib pada saat itu. Pas saya lihat dagangannya masih banyak, terus sebagian berantakan juga gitu. Saya tanya, saya turun dari mobil, saya coba dengan kamera tersembunyi juga, Pak jualan apa? Masakan katanya. Pak saya mau beli, bapaknya ragu. Pas saya bilang mau beli, bapaknya ragu. Mungkin karena kondisi masakannya udah Mungkin dari pagi udah ya, hancur dia juga, keluar. udah banyak yang hancur mungkin karena orang bisa suka milih kan ya, Bener. suka milih seenaknya kayak gimana gitu, nyimpen Itu dalam bungkusan gitu. dalam bungkusan plastik sama yang kecil cup. gitu. Nah, Oh, ada cupnya. apalagi kalau misalkan makanannya kayak ayam yang ada santan-santannya gitu kan, mereka nggak kuat lama. Iya, Aduh, betul. saya rasain kayaknya udah, ya mungkin udah nggak kuat buat lama. Jualannya masih banyak. Saya tanya juga efek pandemi kayak gini kayak gimana? Ya luar biasa katanya efeknya. Bahkan dia punya anak masih sekolah nih. Ya. Anaknya harus anaknya harus sekolah online, itu butuh kuota. Iya betul. Kadang dia bilang, ya mungkin kita mah beli kuota 100 atau 50 gitu ya. Dia bilang, saya beli kuota juga kadang cuma 5.000, 10.000, itu pun masih kurang Iya kata. kan kalau kita beli eceran gitu kan Justru lebih justru mahal, kan justru ya? lebih mahal gitu. Iya. 1 giga mungkin bisa 17.000 Betul, gitu. betul. Tapi kan mungkin mau kayak gimana lagi memang. kalau kita dia mau beli yang besar sekalian yang hemat kan nggak ada uang. Nggak ada gedenya, uangnya ya kan? buat makan pun gimana. Itu. Jangankan buat beli kuota sebulan, itu hasil dari makanannya pun waktu itu dari siang, dari jam 11 dia jualan sampai mau maghrib tuh dia cuma laku 30.000. 30.000 aja. 30.000 aja. Uang yang dia dapatkan saat itu. Uang yang dia. Soalnya dari satu bungkusnya dia cuma dapat 500, kecuali kalau buat daging katanya bisa dapat 1.000. Akhirnya pada saat itu saya borong juga tuh, kami dari tim ACT Global Wakaf borong juga tuh barang dagangannya, makanannya, karena memang waktu kondisinya udah maghrib juga susah tuh buat berbagi. Akhirnya ya udah, karena di rumahnya ada anak juga, ada istrinya, ya udah bapak mangga, ini makanannya bapak bawa lagi sebagian buat keluarganya juga gitu. Dan saya tanya uang modalnya berapa, saya tambahin juga, kita tambahin buat modalnya. Seperti bapak yang Nah, tadi. seperti bapak yang sebelumnya juga seperti itu. Dan ya alhamdulillah dia dengan wajah yang bahagia gitu kan. Pasti ini ya senang sekali Seneng dia ya. banget gitu, yang tadinya dia jalan tuh udah kayak Bingung ya. udah kayak dia, bingung gitu, udah. Jadi sudah teparuguh lah, asak ngelayang gitu jalan Iya, tuh. iya. Udah kayak ya udahlah gitu. Ya dagangannya mungkin nggak laku, kebutuhan nggak udah laku. menunggu mungkin kan. Makanya kayak gitu ya, mereka sangat terbantu dengan kegiatan-kegiatan kayak gitu. Dan
ini sih juga kita masih pokoknya masih akan terus berlanjut untuk program-program. Masih terus berlanjut Terus ya. berlanjut, Itu Bu. namanya program apa tadi yang Borong UMKM. Borong UMKM. Itu dilakukannya Borongin. memang sore gitu. Enggak, gimana kita ini kita lihat biasanya saya lihat dulu jam kosong di kantor, ketika jam kosong saya keluar. Oke. Saya keluar biasanya sih kita apakah itu pagi, apakah itu sore, apakah itu malam kita lihat. Iya. Dan emang kelihatan sekali kalau udah sore jelang maghrib gitu ya. Nah. Tapi biasanya kan mereka pada pulang Dan ya. biasanya Dan saya itu kelihatan nggak lakunya itu pasti Nah, kelihatan. aku ada juga penjual ini Nenek Rohimah itu penjual kopi. Penjual kopi. Penjual kopi dia berjalan kurang lebih Jalan? setiap hari sekitar 25 km. Jalan kaki. Jalan Terus kaki itu 25. kopinya gimana bawanya sama termosnya itu? Iya, dia tanggung kayak mbak jamu, kayak gitu, jamu gitu. kayak jamu ditanggung. Dia tanggung, terus dia juga Bawa jinjing juga termos, gitu kan, ya. bawa termos, bawa kue-kue basah. Pas saya lihat waktu itu kondisinya, saya ketemu kebetulan di Padalarang juga ketemu. Ternyata kondisi dagangannya udah pas saya lihat kue basahnya udah kurang bagus ya, lah ya. udah kurang bagus kualitasnya mungkin karena memang enggak Dari laku pagi gitu ya dari dia. pagi. Terus pasti kan dia bawa termos airnya nggak ini lagi dong ya, nggak panas lagi ya? Ya gitu juga gitu. Di usia yang udah tua juga gitu, yang harusnya mungkin waktu itu 74 tahun usianya, yang mungkin harusnya istirahat, nggak menikmati gitu kan. Udah usia 70 74, tapi dia punya kakak juga katanya. Berarti kakaknya masih lebih tinggi lagi dong ya lebih usianya ya. gitu kan. Mungkin sekitar nyampe 80-an gitu. Iya, bisa Nah, jadi. masih harus mencari uang gitu untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Saya hitung-hitung gitu kan. Harga dari kopi untungnya segini. Iya. Itu kalau habis kadang cuma bisa dapat 50.000. 50.000 saja ya. Itu kalau Dan habis. dia harus jalan Dia puluhan kilo ya. Harus jalan puluhan kilo. Makanya pas soal itu kita coba buat warung juga kayak gitu. Makanya ketika kita berjalan itu, ketika saya khususnya berjalan dengan tim, mata tuh harus jeli. Iya. Kita mata harus jeli, kira-kira ini orang benar membutuhkan atau enggak. Betul. Kadang suka juga ada yang lihat tiba-tiba setelah mungkin saya posting di TikTok ataupun di Instagram, pokoknya di media sosial, tiba-tiba suka ada yang berkomentar, saya dong, bolongan saya dagang, bolongan saya dong. Kalau misalnya kayak gitu saya nggak lihat juga, Iya, tapi gitu. saya kadang ada, jadi nah itu dampak dari negatifnya, jadi ada yang bikin orang malah jadi mengemis gitu kan, Nah itu. nggak mau berusaha Betul, gitu. betul. Makanya kita pun harus bener-bener pilih-pilih. Nah itu ya kadang-kadang makanya dibutuhkan para relawan itu ya. Betul. Karena mereka langsung lihat ke lapangan kan. Harus Kadang-kadang melihat kita nggak lapangan. bisa begitu aja percaya ya kalau laporan orang kan, belum tentu mereka betul. Kadang itu untuk sehari aja pilih 2 orang itu kayaknya susah banget. Susah. Iya. Karena saya pun pengen tepat sasaran. Betul. Kalau misalkan cuma bagiin doang nggak bagiin ya gampang Iya, gitu kan. Tapi saya pengen nggak lihat tepat, sayang ya. yang pengen paling sangat-sangat membutuhkan saat ini mana gitu. Saya sentuh dulu orang-orang yang memang sangat membutuhkan, baru di situ saya langsung turun. Kadang-kadang orang ada teman sendiri di tim suka marah misalkan, kamu lama banget ini cuma pilih 1 aja digituin, cuma pilih 2 aja lama banget. Ya bukan masalah gitu, saya pun pengen pengen tepat sasaran, Betul-betul nyampe ya, betul-betul yang nyampe. berhak ya. Betul. Ditambah lagi ya mungkin bukan rezekinya bapak atau ibu tersebut gitu kan, iya. karena saya pun nggak tahu Betul. kemana kaki saya diarahkan gitu kan. Iya. Saya cuma mengikuti jalan, tiba-tiba saya melihat kondisi, oh saya ini tersentuh, ya udah ini pas juga ini ibunya sangat membutuhkan. Jadi kita pun ngobrol dulu gimana kondisi betul. mereka. Jadi itu yang tengah dilakukan ya oleh ACT saat ini, di mana betul-betul menjadi influencer kemanusiaan ini sangat dibutuhkan ya. Betul. Dan agar kebaikan itu sampai kepada mereka Betul. yang memang berhak menerima. Nah ini melakukan apa lagi nih ACT untuk berbagai program kemanusiaan, apalagi berkaitan dengan media sosial yang tengah Betul. digunakan saat ini. Ada viral-viral apa lagi nih dari ACT? Makanya kita ngajak semuanya, yuk kita sama-sama lah buat jadi influencer untuk hal-hal kebaikan ini, karena kita pun banyak sekali program-program aksi kebaikan, apakah itu ada OMG. OMG, oh my god, atau OMG apa nih? Bukan. Kalau misalkan OMG di
OMG di ACT ini operasi makan gratis. Operasi makan gratis. Nah, Oke. kita ngasihin Program baru ya. makan makanan gratis tuh untuk apa namanya? Untuk masyarakat yang memang terdampak dari pandemi juga. Nah, terus kalau ya. misalkan di Bandung Barat sendiri kita ada yang namanya senabung. Senabung. Ayo tebak. Kayaknya sinabung itu kayak program apa sih ayam itu ya? Bukan kan? Ayo senabung apa? Kalau misalkan tadi Ayam adu itu bukan kan? ayam sabung itu ya? Bukan ya? Apa Bukan. dong? Apa dong? Jadi kalau misalkan di ACT senabung ini adalah sedekah nasi bungkus. Oke, sedekah Nasi bungkus. Jadi saya catat dulu ya, senabung. kita ada program yang namanya sedekah nasi bungkus. Jadi kalau misalkan memang apa namanya mau ikut juga bisa. Itu biasanya di hari Jumat. Di hari Jumat kita punya program senabung itu. Tiap Jumat ya. Tiap Jumat. Tapi sih pengennya kalau untuk kedepannya bisa setiap hari lah. Mudah-mudahannya karena yang membutuhkan memang ya apalagi makanan ya. Makanan itu tiap hari dibutuhkan oleh semua Makanan orang itu, ya. Ya, itu hal yang paling Krusial. gitu ya, memang sangat-sangat Itu yang bisa dibutuhkan. menimbulkan berbagai hal yang kurang baik seperti kejahatan. Itu kan Betul. gara-gara perut lapar ya kan. Gara-gara perut lapar. Perut lapar menggelap mata dong, ya kan? Betul. Bener kan kalau Kang Devi aja Tapi telat makan gelap kan? betul itu benar. Itu salah tri. Nah mereka juga sama ya kan? Juga sama. Jadi ketika memang ya memang kebutuhan perut itu memang nggak bisa diajak kompromi gitu. Jangankan orang yang kelaparan lah, misalkan Teh Medi nih lagi datang ke suatu kafe, lapar gitu kan. Nah, tiba-tiba makanannya lama tuh datangnya. Lama terus sebanyak inilah itu ini di kafe Itu udah kita bikin langsung naik darah kan ya, lah marah-marah. ini kemana makanan saya ini kenapa bisa ketukar, ini kenapa datangnya nggak Kok sesuai. duluan kita malah dilainin itu dulu Nah, gitu kadang kan. kan dari Marah-marah hal ya. kayak gitu itu dari makanan Jadi bisa sampai lapar. bisa dari lapar, kurangnya makanan itu bisa jadi hal-hal seperti itu. Itu kan banyak kan orang-orang apa sih yang tidak mampu, anaknya kelaparan, jerit-jerit, nangis-nangis ya kan. Betul. Itu bisa salah satu contoh kan. Jadi salah satu contoh. Bahkan juga banyak sekali sih untuk di wilayah Bandung Barat yang memang mereka untuk makan pun memang susah. Ya Allah. Gitu. Makanya kita ini sebuah kenyataan ya. Ya. Zaman now masih kayak gitu ya. Makanya kita bantulah dengan gerakan OMG itu operasi makan gratis ataupun OPG. Apalagi tuh OPG? Operasi pangan gratis. Operasi pangan gratis ya. Oke, Kalau ada misalkan ada. OMG itu buat hariannya gitu kan. Kalau misalkan kan nggak mungkin kita misalkan ada menu nasi ayam nggak mungkin buat seminggu dong. Atuh, Teh Medi ini buat nasi ayamnya seminggu ya. Itu jadi tumis asam nanti ya. Kita makanya ada juga program yang OPG, operasi pangan gratis, di mana kita memberikan bantuan pangan, baik itu berupa berasnya, berupa mie insannya juga, dan juga yang lainnya seperti itu. Jadi tadi ada banyak ya programnya ya. Ada Senabu ya, OPG ya, OMG. OMG ya kan. Terus tadi produk apa yang UMKM Borong tadi, UMKM. Borong UMKM. Dan ini pun ya. otak ini masih muter sebenarnya. Lagi pengen lagi bikin program apalagi ya gitu. Jadi jangan sampai program itu mentok, jangan sampai habis lah. Iya, betul. Jadi selalu berpikir untuk apa namanya bikin terobosan baru, Ada inovasi baru untuk bisa membantu masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan nih apa yang tengah digiatkan ya oleh ACT, terutama ACT KBB, memang semuanya bisa memberikan hal yang terbaik untuk masyarakat banyak ya, insya Allah. Amin. Oke, ini untuk Baraya semua nih, apakah bisa bergabung nih dengan ACT, terutama tadi ya dengan tema kita menjadi influencer kemanusiaan. Ada nggak nih info-info untuk Baraya semua nih, Kang Devi? Ya. Jadi buat Baraya nih yang pengen menjadi influencer kemanusiaan, saya nggak lihat berapa jumlah followersnya, saya nggak lihat, pokoknya yang saya lihat itu niatnya dulu. Niatnya dulu untuk saat ini. Ketika memang mereka memiliki niat untuk membantu, ayo kita sama-sama jalan barengan gitu kan. Boleh DM di Instagram, boleh DM di TikToknya, boleh di Facebooknya, boleh juga di WhatsAppnya.
Di SMS juga boleh lah. Oke, semua bisa ya. Takutnya karena memang nggak ada gitu. Ada kan yang yang misalkan, masih saya nggak pakai punya nih, SMS. gimana? Boleh, pokoknya gabung aja untuk menjadi relawannya gitu kan. Kita banyak bisa menjadi relawan media sosial seperti itu untuk penggerak aksi-aksi kebaikan. Terutama sih biasanya yang terpanggil itu anak muda. Anak muda biasanya, mereka kan apa sih inisiatifnya mereka tuh keren ya untuk hal-hal yang kekinian gitu Dan juga sedikit lagi nambahin, nah selain jadi influencer juga untuk membantu juga. Kan mungkin kalau anak muda juga setidaknya mereka butuh jajan kan. Iya. Nah, mereka butuh jajan. Kebutuhan utama mereka jajan kayaknya. Mereka butuh jajan, mereka butuh kuota. Nah, Benar. kita juga bakalan selain mereka ngajak mereka untuk menjadi influencer, kita bakalan ajak mereka untuk menjadi seperti yang udah kita selalu sampaikan, untuk menjadi relawan filantropi gitu. Apa tuh relawan Jadi, filantropi? Relawan filantropi ini sebuah gerakan yang di bawah naungan Aksi Cepat Tanggap. Gerakan ini berfungsi untuk menjembatani, mempererat hubungan sesama manusia, terutama antar komunitas, kelompok yang memang kelebihan harta. Dan dengan orang yang memang kekurangan harta, untuk mengajak mereka bersedekah. Oke. Banyak sekali programnya, dan dari program relawan filantropi ini, selain mereka mendapatkan pahala, pasti mendapatkan pahala karena mereka menjadi jembatan untuk mengajak orang bersedekah. Betul, pastinya betul, gitu kan. betul. Nah, mereka juga bisa mendapatkan penghasilan juga. Jadi ada penghasilannya juga nih gitu. Jadi kalau misalkan masih bingung nih, gimana ya cara dapat penghasilannya, udah tinggal langsung DM aja, atau bisa daftar di s.id/RFI Bandung Barat. Bisa diulang? Di s.id/RFI-nya gede Bandung Barat. RFI Bandung Barat ya. RFI Bandung Barat. Itu nggak pakai spasi ya, langsung Oke, aja. Langsung dipepetin semua Langsung bisa di situ. Kalau misalkan ini lihat aja di Instagramnya @act_Bandung Barat. Di Di situ ACT ada ya. itu udah ada di bio-nya buat daftar jadi relawannya. Soalnya untuk saat ini pun banyak sekali yang memang tergerak untuk menjadi relawan, untuk mereka yang memang mau menjadi influencer kebaikan. Ya, apalagi kan ini kayaknya menjadi influencer nggak terlalu harus ini ya, kitanya nggak bisa dimanapun posisinya bisa. Dimanapun kan, ya? posisinya bisa, yang penting ada kuota. Nah, itu ada dia. maksudnya di jaringan internet juga gitu. Ada jaringannya. Nah, ya. ada jaringannya pokoknya untuk nge-share hal-hal kebaikan. Dan kalau misalkan untuk konten-kontennya mereka masih bingung, saya yang siapkan. Udah siap semua. Biar saya yang pusing saja. Ada orangnya yang buat Oke. semua. Ada hal, ya. ada bagiannya gitu kan. Biar itu saya yang buat Macam poster, posternya, segala macam. videonya misalkan kayak gitu ya. Kita tinggal dapat filenya Tinggal aja bantu gitu ya. filenya juga, tinggal kasih filenya, bantu share. Bantu share Lebih aja. bagus kalau misalkan mereka bisa untuk menduplikasi gitu. Oke, Untuk- misalkan kita punya sedikit inilah ya aplikasi bisa Nah. bikin sendiri gitu ya. Misalkan saya sedang berbagi juga nih, atau saya bikin video seperti apa, mereka bisa mengikuti, itu lebih bagus. Soalnya apa, semakin banyak orang yang memang mengikuti tren tersebut gitu kan, seperti yang tadi iko-ikoyan, borong dagangan dan yang lainnya juga, itu bisa menjadi viral dan semakin banyak orang yang memang terbantu. Iya, luar biasa ya. ACT keren deh ya, banyak gerakan baru nih sekarang ya. Oke, jadi ini pada semua bisa turut bergabung ya untuk Betul. menjadi influencer. Ternyata Anda pun bisa menjadi influencer, dan ini influencernya sangat luar biasa karena Betul. menyebarkan kebaikan. Influencer untuk menyebarkan kebaikan. Nah, Jadi gitu. kalau misalkan memang kita punya media sosial nih, apalagi yang memang followersnya banyak, tuh manfaatin untuk hal-hal kebaikan gitu. Nah, jangan cuma curhat-curhat nggak jelas aja ya. Ya betul, Jangan bener. galau-galau gabut doang Kalau ya kan. misalkan gitu udah nggak usah. Itu betul. mungkin udahlah zaman-zaman dulu ya. Sekarang kayaknya banyak hal-hal kreatif yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi kita manfaatin aja lah media sosial kita gitu untuk ngajak orang berbuat baik. Betul. Karena kan Buat baik jangan ditunda-tunda. kayaknya udah mau bikin single aja nih, lama gak ketemu. Aduh Kang Devi. Oke. Baik, jadi untuk pada semua silakan nanti untuk berbagai hal yang tadi berkaitan dengan influencer bisa cari tahu lebih lanjut di ini ya media sosial Betul. ACT ya. Mana aja Kang Devi? Di media sosialnya bisa melalui Instagram di
Tuh jadi lupa kan. Terlalu banyak di sini. Terlalu banyak di sini. Di @act_Bandung Barat. Oke. Itu untuk di Instagramnya. Nah kalau misalkan untuk TikTok, untuk Twitter dan juga Facebook itu di @act_Bandung Barat. Pokoknya dengan ACT KDW juga ACT semua Bandung Barat nanti aja. akan nemu Nanti lah langsung ya. keluar lah di situ foto saya. Ya jangan heran kalau misalkan Rambutnya yang panjang atau yang ini? Oh ini yang baru, ini belum pada baru ya. Ini yang baru, ini rambutnya baru belum pernah lihat Beda ya. dengan ini ya poster yang tadi kita share ya. Tiba-tiba Itu yang mana itu ya yang rambutnya masih lurus itu? ini efek dari pandemi. Pandemi ya Karena langsung menjadi diperpanjang kriwil. Oke Kang Devi, waktu kita udah hampir habis. Udah. Pesan-pesan apa lagi nih motivasi spirit yang mau disampaikan kepada Baraya semua? Pokoknya buat sahabat Baraya semuanya, ayo bersama-sama kita menjadi influencer kemanusiaan. Jadilah diri kita sendiri, sebarkan hal-hal baik. Jangan terhambat karena suatu keterbatasan gitu. Apapun masalahnya kita selesaikan, pasti kita bisa gitu. Pokoknya jangan lihat jumlah followers, jangan lihat jumlah oh saya nggak punya kuota, saya nggak punya handphone. Pokoknya asal kita punya niat dulu untuk menjadi seorang influencer kebaikan, kita sama-sama bareng aja berjalan. Insya Allah bisa ya. Insya Allah pasti bareng bisa. ACT makanya kita bisa menyebarkan kebaikan di Baraya semua ya. Oke Kang Devi, terima kasih banget lah udah main kesini menyebarkan informasi yang luar biasa ini. Dan mudah-mudahan Baraya semua semakin ini ya menjadi influencer juga ya untuk kebaikan. Setidaknya jadi influencer untuk minimal untuk jadi keluarnya sendiri. Nah itu dia ya kan. Ya kan betul. Bisa kan kakaknya buat adiknya deh gitu. Nah itu kan satu hal kebaikan ya kan. Itu kebaikan juga gitu. Gak usah yang terlalu muluk-muluk ya, minimal untuk diri sendiri, untuk keluarga dulu deh ya. Oke. Dan mudah-mudahan dengan ACT nanti Anda bisa bergabung dan menyebarkan kebaikan yang lebih luas lagi ya. Oke, hatur nuhun Kang Devi, salam buat rekan-rekan semua. Mudah-mudahan segala program tengah dilakukan, yang tengah running atau juga mungkin baru direncanakan, semua bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Amin. Oke, insya Allah. Baik, demikian Baraya semua obrolan kita bareng Kang Devi Munandar, Marko Marketing Communication dari ACT Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita lain waktu bersua kembali. Selamat siang, dan saya Andreas Medi juga segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com